Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita bersyukur kalau pada hari Minggu ini kita masih bisa berinteraksi, bertemu dalam acara live streaming untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, siapa di antara Anda yang hari-hari ini merasa bosan, jenuh, bete? Kenapa? Karena tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja, tidak bisa dagang. Bahkan ibu-ibu tidak bisa nongki-nongki cantik. Semua mengalami. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, maka ada kebijakan physical distancing. Yang artinya kita semua harus membatasi bertemu dengan orang. Mengapa? Karena ketika kita bertemu dengan orang lain, orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang kita kenal sekalipun, kita tidak tahu. Mungkin di antara mereka bisa carrier membawa virus corona. Mungkin Anda merasa bahwa Anda masih sehat, Pak. Tapi ingat, di rumah kita ada orang tua. Di rumah kita ada anak-anak. Bayangkan kalau kita pulang membawa virus dan akhirnya tersebar pada orang tua dan anak kita. Untuk informasi, penyebaran virus corona ini harus diantisipasi. Dan cara yang paling tepat adalah tetap di rumah. Tidak berinteraksi, tidak keluyuran. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita orang Kristen tidak boleh merasa jenuh, bosan? Tentu boleh. Untuk itu kita akan bahas bersama pada hari Minggu yang berbahagia ini sebuah tema. Bersungut-sungut atau bersuka cita? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, saya bersyukur kalau hari Minggu ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk melewati hari lepas hari di tengah pandemi virus COVID-19 yang melanda Jakarta, Indonesia, dan juga dunia. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh memampukan kami, menguatkan kami dalam menjalani hidup kami, dan kami tak beriman penuh pada Engkau. Bapa, pimpinlah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dalam segala kelemahan keterbatasannya, agar setiap firman yang disampaikan boleh berasal daripada Engkau saja, dan Roh Kudus sendiri yang boleh memimpin. Jangan biarkan dirinya mencuri kemuliaan Tuhan, tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat pada bus kami hidup, kami berdoa. Amin. Mari, jemaat sekalian, kita akan baca firman Tuhan dari Bilangan 11. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan berikan kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Pada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anaknya menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan beri kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan?
Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari. Kamu akan memakannya bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat, apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya di atas muka bumi. Lalu sepanjang hari, dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esok, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, dalam Bilangan 11:4 dikatakan ada orang-orang bajingan yang bersungut-sungut. Dan akhirnya orang Israel pun terpengaruh, ikut-ikutan juga bersungut-sungut. Kalau kita baca tafsiran, di sana dikatakan bahwa orang-orang bajingan, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang di luar Yahudi yang ikut bersama ketika keluar dari tanah Mesir. Jadi orang-orang ini mengeluh, dan berita buruknya orang Israel itu terpengaruh juga. Nah, bukankah ini kurang lebih sama dengan kondisi saat ini? Banyak orang di luar sana yang mengeluh dengan adanya kebijakan physical distancing, sehingga tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa dagang, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Dan ironisnya, ketika begitu banyak orang bersungut-sungut, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen pun juga bersungut-sungut. Jadi saat ini, kita sama seperti bangsa Israel, yang saat itu bersungut-sungut, karena tiap harinya bisa makan mana. Tidak bisa makan daging seperti ketika mereka berada di Mesir dulu. Kita bersungut-sungut. Kenapa sekarang makan susah? Karena toko-toko baru tutup, restoran tutup. Susah sekali, sulit sekali. Kita bersungut-sungut. Padahal, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 10 ada mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi kita tidak boleh bersungut-sungut. Bahkan sedihnya, Musa pun bersungut-sungut. Tapi perbedaannya, kalau orang Israel bersungut-sungut satu sama lain, akhirnya membuat suasana kacau. Musa bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia curhat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Orang Israel semua ngeluh, susah, bosan makan, hanya makan mana? Mereka makan daging. Dan jemaat sekalian, luar biasanya, Tuhan menjawab curhatnya Musa. Dikatakan di ayat 18 dan 19, tapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, Tuhan mengatakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Luar biasa. Jemaat sekalian, Tuhan menjawab dengan sangat serius setiap pergumulan umatnya. Bahkan umat Israel yang berteriak, mengeluh, bosan karena hanya makan mana. Nah, teman-teman sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir, enak zaman Musa. Ketika Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan menjawab. Tapi sekarang kita berdoa sekian lama, Tuhan tidak menjawab. Jemaat sekalian, memang zaman kita berbeda dengan zaman Musa. Tapi sekarang ada Alkitab, firman Tuhan yang bisa kita baca, kita renungkan. Coba kita baca, jemaat sekalian, dari 2 Korintus 9 ayat 8. Firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya, dulu Tuhan berkata pada Musa langsung. Sekarang Tuhan berbicara
melalui firman. Tuhan akan mencukupkan kita. Artinya, Tuhan akan berikan kita kecukupan. Walaupun kita sekarang bingung bagaimana tanpa penghasilan. Bagaimana dengan kondisi seperti ini. Tuhan sudah menjawab pergumulan Musa dan bangsa Israel. Tapi apa respon Musa? Musa masih tidak percaya. Dari mana kita tahu? Dikatakan oleh Musa bahwa bangsa Israel itu ada 600.000. Tuhan mau kasih makan daging bagaimana? Ada 600.000 bangsa Israel. Kambing, domba, sapi yang ada di tengah-tengah bangsa Israel tidak akan cukup. Mendengar hal ini, saya jadi berpikir, coba kita hitung bersama. Ada 600.000 penduduk Israel saat itu. Saya coba cari informasi, satu keluarga kalau 4 orang, itu mereka bisa makan satu kambing buat 2 hari. Jadi 600.000 kita bagi 4. Dibutuhkan 150.000 kambing untuk 2 hari. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau kasih makan selama sebulan, maka 150.000 kambing domba dikali 15 hari. Bukan 30 hari, karena 2 hari mereka butuh satu kambing. 150.000 kambing dikali 15 hari. Hasilnya adalah 2.250.000 kambing domba. Pertanyaannya, ada gak kambing domba di tengah-tengah bangsa Israel saat itu? Tidak ada. Dan Tuhan pun menjawab kepada Musa dan juga kepada kita saat ini. Tuhan mengatakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan pun meminta Musa mengumpulkan 70 tua-tua dan pengatur pasukan untuk dikumpulkan. Musa masih ragu, Musa masih bingung, masih gelisah. Tuhan bilang, kumpulkan 70 orang tua-tua pengatur pasukan. Kumpul bersama. Tuhan mau berbicara pada mereka semua. Tuhan berikan rohnya pada mereka semua. Apa hubungannya 70 orang ini dengan kita saat ini? Anda sebagai pemimpin gereja, pemimpin komsel, kepala rumah tangga, manajer, direktur yang punya anak buah, yang sedang gelisah, sudah baca firman Tuhan, masih ragu. Kalau Anda merasa sendiri, ajak teman-teman Anda. Kumpulkan mereka. Mungkin sekarang kita tidak bisa berkumpul secara fisik, tapi kita bisa berdoa secara virtual. Gunakan teknologi, saling mendoakan satu sama lain. Sehingga Anda akan merasa bahwa Anda tidak sendirian. Ada teman-teman Anda yang mendoakan Anda, mendukung Anda. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Setelah 70 orang ini dikumpulkan, tidak lama kemudian, datanglah burung puyuh dari lautan yang Tuhan kirimkan kepada bangsa Israel. Sesuatu yang tidak terpikirkan, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak terpikir sama sekali oleh manusia, terjadi. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Ada ratusan ribu dikirimkan setiap hari selama sebulan. Dan akhirnya orang Israel pun bisa makan daging. Kalau Anda ikuti dari awal, tidak terpikirkan, Tuhan menjawab doa dengan cara yang luar biasa. Jemaat sekalian, minggu lalu saya bersama teman-teman dari suatu komunitas melakukan sebuah gerakan dukung pedagang kecil. Dalam program ini, kita membantu para pedagang kecil supaya mereka tetap bisa beraktivitas dalam segala keterbatasan. Kita ajar mereka bagaimana cara bikin konten yang bagus, supaya promosi di sosial media. Dan ada salah satu peserta, katakan namanya Pak Agus, seorang tukang bakmi ayam di daerah Bekasi. Kebetulan Pak Agus ini adalah seorang anak Tuhan. Karena kebijakan physical distancing ini, maka bakminya sepi. Tidak ada yang datang. Lalu bagaimana dia harus menghidupi istri dan anak-anaknya? Di tengah kegalauannya, di tengah pergumulannya, ada salah satu teman saya yang kebetulan tetangganya mengajak Pak Agus ini ikut dalam program dukung pedagang kecil. Lalu dia bergabung, kita ajarin bagaimana bikin konten supaya menarik. Akhirnya orang tetap tahu bahwa bakmi masih buka dan bisa beli lewat sosial media, nanti bisa diantar, teknisnya bisa diatur. Jemaat sekalian, apa yang terjadi? 1 hari kemudian setelah Pak Agus dibantu, dibimbing, teman saya cerita kepada saya,
Padahal teman saya bukan Kristen, tapi dia cerita sama saya. Pak Deddy, saya merasa senang sekali. Saya merasa bersuka cita sekali. Kenapa? Ini Pak, saya kirimkan screenshot dari updatean istri Pak Agus di sosial medianya. Dituliskan seperti ini. Istri Pak Agus merasa suatu sukacita karena di tengah kegalauan, kebimbangannya, Tuhan menjawab doanya. Ternyata dia masih tetap bisa beraktivitas, bisa jualan, cuma caranya yang berbeda. Jemaat sekalian, apa yang terjadi pada masa lalu, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel akan tetap diberikan kepada setiap kita. Tuhan akan tetap menyertai setiap jemaatnya dalam segala pergumulan yang dialami. Kalau kita pikir apa yang sekarang terjadi berbeda, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta, Allah yang mengetahui setiap pergumulan anak-anaknya, dan Dia sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin terpikirkan oleh kita sekalipun. Jadi di tengah kondisi seperti ini, janganlah bersungut-sungut. Janganlah menyalahkan orang lain, pemerintah, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah bersukacita, percaya dalam setiap segala sesuatu ada rencana Tuhan yang mau dinyatakan. Saya akan tutup sesi saya pada kesempatan ini dengan sebuah pantun. Pantunnya mengatakan, anak angguru, anak gurita. Anak gurita bukan sembarang gurita. Mau bersungut-sungut atau bersukacita? Anak Tuhan harus selalu bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman-Mu ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa terhadap dunia ini. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tapi jangan biarkan kami kehilangan iman. Jangan biarkan kami kehilangan sukacita. Biar firman-Mu ini mampukan kami menjalani hari-hari yang mungkin tidak kami mengerti. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di samping dan menyertai kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas di tengah keluarga kami, di rumah. Biar Tuhan sertai kami dan sukacita boleh tersebar di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.